Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan lahir batin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita, takut ada yang lupa sambil niat i'tikaf di masjid ya. Awaitu an i'tikaf an a'takifah fi hadzal masjid sunnatan ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mulia, hari ini hari yang insyaallah ke-21 bulan Ramadan, dan sudah masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase yang insyaallah mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan pahala Ramadan, dengan pahala sedekah, dengan pahala ibadah-ibadah lainnya. Di 10 terakhir Ramadan ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Qadr, insyaallah sudah dijelaskan oleh para kiai, para sakti. Dalam surah Al-Qadr itu dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah. Biasanya kalau kami itu banyak ya, tapi ini li ta'zim. Allah mengagungkan dirinya sendiri, itu hak Allah dan itu harus. Kalau kita enggak boleh mengagungkan diri kita. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, di malam kemuliaan. Ma adraka ma lailatul qadr, apa malam kemuliaan itu? Yang disebut malam kemuliaan itu apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam qadar atau malam kemuliaan yang segala-galanya, segala amal baik, amal ibadah kita, waktu kita, puasa kita, solat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kenapa di situ disebut malam kemuliaan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruh, telah turun para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, warruh, turun ke bumi dengan izin Allah. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim, turun karena izin Allah. Untuk apa mereka turun? Fi kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. Itu untuk mengatur segala urusan. Yang pada malam itu, yang malam 1000 bulan itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Makanya ketika malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah pada suatu ketika sholat di Masjid Nabawi Madinah dengan para sahabat, sholat bersama
kemudian doa bersama. Ketika sedang sujud, tiba-tiba mendung, tidak ada sinar sama sekali, sinar matahari sama sekali, dan secara langsung hujan deras. Pada saat itu Rasul sedang sujud. Jadi para sahabat itu tetap mengikuti Rasulullah, ikut sujud. Hujan deras pada saat sujud itu. Kemudian ya basah kuyup, karena di Madinah itu dulu kan tidak ada atapnya, yang ada kan payung sekarang. Tidak ada atapnya, basah total Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat, selesai sujud, Rasulullah bangkit dari sujudnya, lalu sirna itu hujan, tidak ada lagi hujan. Lalu Imam Ibn Abbas, Anas bin Malik bangkit, membawa pakaian yang agak kering menghadap Rasulullah SAW supaya mengganti pakaian. Rasulullah tidak mengganti pakaian, sudah tidak usah diganti pakaian saya, ini akan kering sendiri. Ini kenapa Rasulullah pada saat sujud itu lama sekali, tidak bangkit-bangkit, walaupun hujan deras tidak bangkit-bangkit. Karena disitulah Allah memperlihatkan keindahan yang dilihat oleh Rasulullah secara langsung. Jadi tahan, betah melihat keindahan pada saat sujud. Karena di pada waktu sujud itulah hamba Allah akan selalu paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ turunlah Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut kesejahteraan, bahagia, barokah, ya. Bahkan itu sampai ke terbit fajar, sampai pagi hari. Ada beberapa keterangan dalam kitab bahwa malam itu, malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Baitul Izzah, langit bumi, dari Lauhul Mahfuz. Sekaligus turun sekaligus. Baru dari langit bumi itu turun secara berangsur-angsur. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzila fihi al-Qur'an untuk apa? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman hidup. Jadi kalau ingin mengenal Allah dengan baik, mengenal Rasulullah dengan baik, kemudian kepingin melaksanakan perintah dan larangannya, menjauhi larangannya itu dengan baik dan benar, maka Al-Quran itulah pedoman kita. Bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup bernegara, itu juga di dalam Al-Quranul Karim. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tidak hanya kepada orang Islam, orang non-Muslim juga banyak yang hafal Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Tapi kenapa tidak Muslim? Karena tidak ada hidayah dari Allah. Jadi kalau sudah hidayah itu tidak diberikan, ya siapapun. Ya satu ketika paman Rasulullah wafat, walakin ahbabta la walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, siapapun yang kau cintai tidak akan bisa merubah hidayah dari Allah kecuali Allah yang menghendaki. Bagaimana Rasul cintanya kepada pamannya Abdul Muttalib pada saat wafat. Tapi karena hidayah Allah tidak dapat, bahkan yang sudah Muslim masih keluar, masih menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah ini jangan berhenti, kita minta. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa juga yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah itu memang harus diminta. Tidak serta-merta datang hidayah. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga menjelaskan tentang benar dan salah, tentang batil dan hak. Pembeda antara yang benar dan yang salah itu Quran. Jadi harus bagaimana kita sebagai orang muslim? Ya harus bisa baca. Kalau nggak bisa baca kan tidak bisa bisa membedakan tuntunan Allah yang mana yang benar, mana yang baik. Ya belajar kita bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Kalau anak-anak kita yang sedang menghafal dalam satu hari bisa 5 juz, bisa 3 juz, 5 juz. Kalau kita bisa 1 juz sehari semalam, itu sudah luar biasa. Sambil tadabbur, sambil memahami makna maksud daripada Al-Quran itu. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Yang membeberkan tentang bagaimana, itu juga Al-Quran sendiri. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas tentang petunjuk Allah, tentang kebenaran dan kebatilan, tentang kesalahan dan kekeliruan. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kita ambil contoh satu saja. Kita menghafal satu surah Al-Asr umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Kenapa wadduha wal asr wal laili kok ada waw qasamnya, waw sumpahnya? Artinya waktu itu penting. Waktu itu penting. Kadang-kadang kita duduk seharian hampir sehari berjam-jam ya, duduk berjam-jam aja begini-begini aja, tidak ada makna. Nah, makanya Allah sendiri menganggap dan meminta kepada kita semua memahami ini, bahwa waktu duha, waktu pagi setinggi matahari sepenumpakan, wal asr, waktu asar, wal lail, waktu malam. Nah itu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi manusia itu memang, tapi ada yang tidak rugi, illal ladzina amanu, orang yang beriman, orang yang yakin akan adanya Allah, yakin adanya para malaikat, yakin kitab-kitab Allah, yakin utusan Allah, yakin ada qada qadar. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yakin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhur yang berbahagia. Antu'mina billah, amanu wa amilus sholihat. Setelah kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya zat yang wajib disembah, hak, yakin. Kemudian yakin bahwa Allah punya malaikat yang kita sedang bicarakan turun dari langit, hanya datang untuk mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Yakin ada kitab Al-Quran, kalamullah. Wa amilus sholihat, baru beramal soleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kita wafat. Yakin bahwa, yakin itu artinya tafsirnya wafat, meninggal dunia. Ketika sudah kita hidup oleh Allah di dunia ini, diberikan keleluasaan, kemudian diberikan kelengkapan, perangkat-perangkat hidup sudah dipenuhi oleh Allah. Secara fisik kita lengkap, kemudian perangkat fisiknya juga lengkap. Ada tangan, ada kaki, ada mata, semuanya dilengkapi oleh Allah. Maka gunakan itu untuk beramal soleh. Amanu wa amilus sholihat.
Ya paling tidak amal soleh itu untuk dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk dirinya sendiri, untuk sesama, untuk makhluk Allah yang lain. Saya ingat kepada seorang ulama ketika pergi ke satu tempat berdakwah, lalu kantong jasnya itu ada serangga, seekor serangga masuk ke dalam kantongnya. Dari perjalanan kurang lebih sehari semalam pergi dakwah itu, pulang ke rumah, sampai di perjalanan melihat seorang ulama itu di kantongnya itu ada serangga. Lalu dipegang itu serangga sambil berbicara, "Ya Allah ya Rabb, ini makhlukmu serangga ini. Saya bawa ini ke rumah kembali dan saya letakkan di tempat di mana dia berada. Siapa tahu kalau ini yang jantan ditunggu oleh yang betina, kalau yang betina ditunggu oleh yang jantan." Saking bagaimana menghormati, memuliakan makhluk-makhluk Allah, walaupun itu binatang. Lalu bagaimana kalau kita sesama manusia? Saking kehati-hatiannya luar biasa. Serangga ini jelas kan menggigit. Kalau menggigit sakit, panas. Tapi dipegang, dibawa pulang ke rumah, diletakkan di tempat di mana baju itu diambil pada waktu mau berangkat. Takut, khawatir jika ini betina yang jantan nunggu, kalau ini jantan yang betina yang nunggu. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu amal soleh kecil tapi bermakna. Tidak banyak, tidak besar. Ada lagi yang kecil. Ketika berjalan di satu tempat atau di jalan raya atau di mana saja, ada benda yang sekiranya benda itu mengganggu orang lain, disingkirkan. Makanya ada kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu ingin tahu cirinya orang yang bertakwa kepada Allah, seperti apa? Kata beliau, ciri orang yang takwa itu adalah orang ketika lewat di semak-semak, lewat di satu jalan, lalu di atas jalan itu ada duri kanan kiri, dia lewat melintasi jalan itu. Lalu bagaimana dia ketika ada duri kanan kiri di atasnya, di sampingnya? Dia akan berjalan lebih hati-hati. Lalu itulah cirinya orang yang takwa, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati tentang hak, tentang kebenaran. Menasihati itu kepada siapa saja. Soal merubah atau tidaknya, ikuti atau tidaknya itu bukan wewenang kita. Kita berkewajiban menasihati saja. Hak untuk merubah orang itu kepada hal yang lebih baik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan terlalu gimana gitu ya, kalau melihat orang yang sekiranya kita bisa bawa, tapi dengan cara yang baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, dengan cara pemahaman. Hikmah itu artinya pemahaman keagamaan yang benar, menyampaikan perkataan dengan perkataan yang benar, itu hikmah. Ada sebagian ulama menafsirkan hikmah itu adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yu'til hikmata man tasya' wa yu'hibata man tasya'. Jika Allah menghendaki seorang itu kebaikan, maka Allah kasih hikmah dia. Apa hikmah? Pemahaman terhadap agamanya dengan cara yang benar. Jadi ketika memberikan nasihat kepada orang lain, ya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada banyak metode. Biasanya kita akan bertemu dengan seseorang yang kadang-kadang sekali, dua kali, tiga kali diingatkan, terutama keluarga kita, itu masih aja dipanggil satu kali, dua kali, diam saja. Ya kita juga bersyukurlah dipertemukan dengan orang yang seperti itu, supaya amal kita lebih besar gitu. Nah,
Kalau kita ketemu dengan orang yang baik-baik semua, yang kita enggak, amal kita enggak begitu besar, biasa-biasa saja gitu. Ada oleh Allah diuji dengan keluarga yang sangat sulit diatur, diperbaiki. Itu kita enggak usah mengeluh, itu sudah ketentuan Allah supaya kita lebih banyak berbuat baik. Jadi pimpinan, bawahan susah betul diatur. Ya Allah ya Rabb, ini yang kau titipkan kepada hamba. Ya begitulah kita. Kenapa kamu begini? Kenapa? 1 kali 2 kali aku ngomong kamu diam aja, nggak ngerti-ngerti. Kalau hikmah yang Allah berikan kepada kita, kita bukan seperti itu. Ya Rabb, inilah titipan kau kepada hamba untuk berbuat baik kepada sesama. Itu hikmah namanya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kesabaran memang agak berat, agak sulit. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk bersabar, artinya jika biasanya kan begini, kan tempat curhat. Satu saat ada teman saya didatangin oleh seseorang. Pertama yang datang ini tidak saya sebut nama ya. Di samping itu Ramadan, dan tapi itu bagus. Jadi dengan contoh, kalau sedih setelah mendengar cerita tuh, ya Allah ya Rabb, luar biasa. Jadi datang seorang cerita, saya oleh suami di begini terus diceritakan semua, dibuka semua. Itu sebenarnya kan ladang amal kita untuk bisa memperbaiki keutuhan keluarga. Bahkan pada saat itu juga kata teman saya itu, surat cerai dari perempuan itu sudah sampai ke pengadilan. Lalu saya tanya, waktu itu sampean bagaimana cara memberikan solusi? Saya Pak Ustaz, saya kasih tahu, sampean sudah berpikir dengan ikhlas, langkah-langkah sampean sudah dianggap benar atau tidak? Hanya satu yang langsung dia menangis katanya di depannya itu, karena waktu itu ceritanya keluarga itu punya anak 4, laki 2, perempuan 2, dan 3-tiganya masih di pesantren semua. Disampaikan bahwa ini kalau sampai terjadi seperti ini dilanjutkan, ini efek akibat nanti yang harus kita pikirkan. Ya kalau kadang kita sedang emosi, sudah kabut, sudah orang tidak kelihatan manusia kalau sudah emosi. Karena emosi itu kan setan, Pak. Saya pernah dinasihati teman. Saya pernah tanya, Ustaz, saya kepingin jadi orang penyabar. Masa Pak Hamzah? Kita belum sabar sampean? Iya. Saya pernah ditunjuk oleh nenek saya. Kalau ingin tahu kamu penghuni neraka, lihat orang yang sedang marah itu. Kaget saya. Loh, berarti orang pemarah itu calon penghuni neraka. Saya diam sejenak. Lalu ingat sebuah hadis yang dihafal oleh anak kecil itu, oleh anak-anak RA, TK itu. Ya, la taudab walakal jannah katanya. Jangan kau marah, bagimu surga. Berarti kalau pemarah kan bukan penghuni surga. Jamaah sholat zuhur yang dimulakan oleh Allah SWT. Ini hal yang sangat sepele tapi bermakna bagi orang lain. Nasihat kita soal baik atau tidak, mengikuti atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah sholat zuhur yang mulia. Kemudian malam qadar itu selain Allah menentukan takdir kita melalui malaikat Jibril dengan para malaikat yang lain, yang ditentukan Allah di situ adalah berbagai macam ketentuan seperti rezeki, ajal, jodohnya, sakiyun wa sa'id, bahagia atau tidak. Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya dianjurkan
man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam beribadah, itu hadis itu masih sifatnya umum ya. Ada yang memaknai hadis itu solat Lailatul Qadar. Ada yang maknanya itu istighfar, ibadah yang lain. Ulama kadang-kadang menentukan begini, jika ada hadis yang sifatnya umum, di situ tidak ada keterangan apa solat tasbih, tidak ada. Solat tahajud juga tidak ada, hanya bangun malam beribadah atau solat malam beribadah. Apa yang bisa ditentukan di situ? Ya, solat sunnah mutlak itu. Solat sunnah mutlak kan tidak ditentukan jumlahnya berapa, waktunya kapan. Yang penting pada saat malam Lailatul Qadar itu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Walaupun Allah sudah tentukan umpamanya ajal kita, rezeki kita, kemudian bahagia atau tidak, tapi Allah punya hak menghapus ketentuannya sendiri. Ketentuannya Allah itu. Yamhullahu yusbit ma yasha. Apa yang Allah kehendaki bisa dirubah. Yang asalnya ditentukan wafatnya usia 40 dengan berdoa, beristighfar, bersedekah dan sebagainya, bisa saja sampai 80. Itu kan hak Allah, hak prerogatif Allah untuk menentukan, merubah segala ketentuannya dengan berdoa, dengan sedekah umpamanya. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam Lailatul Qadar itu juga malam penghapus dosa. Jadi dosa apapun selain syirik dan selain musakhin dan aqul walidain itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambi yang sudah berlalu. Umpamanya umurnya 7 tahun, 70 tahun. Ya selama berbuat dosa 70 tahun itu bisa diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Dosa menyakiti durhaka kepada kedua orang tua, dan dalam hadis itu dosa ya yang punya rasa dendam kepada sesama, yaitu dosa apa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tadi, barang siapa yang bangun malam di malam Lailatul Qadar, dia bangunnya karena mengharap pahala dari Allah, karena hanya keyakinan hanya kepada Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosanya oleh Allah. Makanya ketika malam Lailatul Qadar, ketika Siti Aisyah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika seandainya saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma, kalimat asalnya ya Allah gitu ya. Mim itu ganti daripada huruf ya. Wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau afwun maha pengampun. Tuhibbul afwa, sangat menyukai orang yang meminta maaf, minta ampun. Fa'fu anni, ampunilah hamba, ampunilah aku. Jadi ketika malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, maka diperbanyaklah. Tidak harus malam hari, siang hari sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Supaya istri dapat, anak dapat, semua keluarga dapat, ya dijamakkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kalau sendiri ya fa'fu anni. Kita kan bersedekahlah kepada orang lain. Sedekah tidak berbentuk benda, berbentuk doa, itu sedekah. Keluarga di rumah, di mana saja keluarga kita. Istighfar sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini. Di fase itqun minan niron, kata Rasulullah, pembebasan dari api neraka. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu juga malam yang penuh barokah, penuh kebaikan.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha kullu amrin hakim. Lalu kadang-kadang apa ya barokah itu ya? Ziyadatul khair. Barokah itu ziyadatul khair. Keberkatan, kebaikan. Artinya setiap saat selalu kebaikan-kebaikan itu bertambah. Bertambah dan bertambah terus menerus. Itu namanya barokah. Rezeki yang kita miliki tidak banyak, sedikit, tapi menimbulkan kebaikan, membuat orang lain. Ya, satu contoh saja. Umpamanya kita oleh Allah diberikan rezeki yang agak lumayan lah. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya minjam uangnya? Itu karunia Allah, orang itu datang. Ya Allah, ini berarti rezeki yang saya dapat ini akan menimbulkan keberkahan-keberkahan yang lebih banyak. Apalagi tanpa ada orang yang minta kita ngasih umpamanya. Ini bagian sano, ini bagian sano, terutama di akhir Ramadan ini ya. Ayu sadaqatin afdalu sadaqatin min Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah, lebih utama sedekah ada di bulan Ramadan. Ya, mau yang jauh, mau yang dekat, kelebihan kita dibagikanlah kepada mereka sesuai dengan bagian-bagian, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus banyak. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah SWT. Kemudian salah satunya juga hikmah di sini, kata Syekh Mustafa Ad-Dawi, ciri-ciri orang itu mendapatkan hikmah dari Allah. Karena dalam Quran itu yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberi hikmah kepada seseorang yang Allah kehendaki. Allah akan menganugerahkan kebaikan yang banyak kepada seseorang yang Allah kehendaki. Dan orang seperti itu orang yang memang punya akal sehat, punya pikiran yang sehat gitu. Pertama, bahwa kita ini betul-betul mendapatkan hikmah dari Allah SWT. Dia benar ucapan dan perbuatannya benar. Menurut agama, menurut Allah benar. Apa yang disampaikan benar. Kalau nggak benar dia diam, nggak ngomong dia. Kalau nggak penting diam. Pekerjaan juga begitu. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, artinya apa hari kiamat? Ya hari pembalasan. Falyaqul khairan, berkata yang benar. Kalau tidak bisa bicara yang benar ya yasmut, diam. Ada ulama tidak begitu banyak komentarnya. Dia diam aja. Mengangguk-angguk. Ada loh. Itu bukan orang bodoh, Pak, itu ulama biasa. Dia tahu bahwa kalau hal yang tidak penting tidak perlu ngomong dia. Hal yang tidak bermakna ya tidak ngomong. Nah, itu kalau di dalam kitab Ahkamul Ulama ya, itu ada di situ dijelaskan sebagai salah satu contoh dari hadis Rasul bin husni islamil mar'u ma la ya'ni. Islamnya seseorang itu dianggap sempurna baik kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat, baik dirinya, keluarganya, orang lain. Jadi ya tidak ada manfaatnya, diam saja. Jadi tinggalkan saja. Itu salah satu ciri indikasi bahwa itu dianggap baik, Islamnya dianggap sempurna. Dia diam aja. Diam. Nah itu. Kadang-kadang hanya ikut senyum aja, ikut senyum orang cerita-cerita senyum gitu. Ikut senyum. Kenapa mau ngomong, mau nyambung ya dianggap tidak penting, enggak perlu. Nah itu biasanya hikmah sudah diberikan Allah kepadanya dengan tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali hal yang benar dan tidak akan pernah berbuat sesuatu kecuali perbuatan yang benar. Itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pantas atau yang layak. Di mana tempatnya? Ya kalau anting kan pasti di telinga ya, bukan di hidung. Ya kan itu. Kalau arloji ya di lengan bukan di kaki. Kan begitu.
kopiah pasti di kepala, bukan diinjekkan begitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak, itu juga hikmah dari Allah. Hikmah itu pemahaman bahwa ini benar, ini salah gitu. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mustafa Ad-Dawi ini, hikmah itu adalah pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik. Dia paham kepada agama, paham kepada ilmunya, dan dapat menjelaskan dengan benar, dengan baik. Makanya ketika ada satu pertanyaan dari salah satu majelis, ditanya kepada seorang ulama, ditanya bagaimana yang namanya ini. Beliau, kalau ulama yang memang betul-betul hati-hati itu tidak langsung tidak langsung menjawab, Pak. Pasti pikir dulu. Ada itu di Mekah 8 tahun ya mondok di Mekah, seorang ulama. Bahkan pernah di depan mata saya beliau ditanya, kalau pikiran saya sangat bisa menjawab waktu itu. Saya bisa menjawab, apalagi beliau. Sudah bertahun-tahun di Mekah, di Kairo juga bertahun-tahun. Dia diam sebentar, katanya. Barangkali nanti bisa saya jawab, saya bantu. Ternyata apa? Setelah yang bertanya itu pulang, beliau ngasih tahu ke saya. Sebenarnya kalau saya menjawab dengan benar, orang itu akan menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, walaupun bisa menjawab dengan benar, tapi kalau sekali menimbulkan hal baru, itu diam dia, tidak menjawab. Itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang. Kemudian berikutnya kata Imam Ad-Dawi ini, Mustafa Ad-Dawi adalah benar dalam keinginan dan pemahaman. Pemikirannya benar, keinginannya yang diinginkan itu ya sesuai dengan syariah gitu ya. Kemudian pemahaman yang benar mencegah dari segala hal yang salah, mencegah tidak berbuat, oh ini salah, ini salah. Jamaah salat zuhur yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir 10 terakhir Ramadan ini kata Rasulullah, idza dakhalal asyrafin awakhir ramadana ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Artinya di 10 terakhir ini kita lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kemudian kita libatkan semua keluarga, anak istri, libatkan, bangunkan dia. Kemudian hidupkan malamnya, ya, bangunkan keluarganya. Dan kata Rasulullah, kemudian seperti yang ditanya oleh Siti Aisyah, memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut kebaikan terutama menuntut ilmu yang mengarah atau yang akan memberikan dampak positif kepada ibadah kita, terutama kepada pengabdian kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah SWT, dan pengabdian kita kepada negara dan kepada sesama. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Semua itu akan menjadi tampak jelas kalau kita menggunakan pikiran-pikiran yang benar. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 129. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.